Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang geometer sketchpad. Perkenalkan, nama saya Revi Afifah dan rekan saya Fikratu Zakiyah. Geometer sketchpad adalah salah satu perangkat lunak matematika berbasis komputer, yaitu untuk pembelajaran geometri atau geometri dinamis. Tak hanya geometri, program ini juga membantu penggunaannya memahami aljabar, kalkulus, dan beberapa cabang matematika lainnya. Pada tahun 1987, Nicholas Yakin membuat program geometer sketchpad untuk Macintosh. Pada tahun 1990, Nicholas menghasilkan versi beta. Versi pertama sketchpad untuk Windows dilancarkan pada April 1995. Pada tahun 2011, geometer sketchpad telah ditambahkan dalam versi keempat yang memuatkan geometri dinamik untuk pengajaran algebra dan kalkulus. Kelebihan geometer sketchpad. Yang pertama, yaitu dapat mengunduh apabila terjadi kesalahan, dapat membatalkan perintah yang telah dilakukan. Yang kedua, dapat meredo, yaitu untuk mengulangi perintah yang telah dilakukan. Yang ketiga, dapat membuat tabel beserta datanya. Yang keempat, dapat menulis rumus bersamaan dengan gambar. Yang kelima, memiliki grid form yang banyak. Yang keenam, dapat merekam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketujuh, memiliki kalkulator sendiri untuk keperluan perhitungan. Yang kedelapan, dapat membuktikan rumus trapesium. Selanjutnya ada kekurangan geometer sketchpad. Yang pertama, tidak dapat mengupload foto dan situs ini digunakan untuk menggambar sederhana dengan memainkan warna dan tulisan. Yang kedua, pilihan icon hanya sedikit. Yang ketiga, tidak dapat langsung memasukkan suatu rumus. Yang keempat, sulit mengordinasikan langsung jarak yang diinginkan. Sekian dari penjelasan sketchpad. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara penggunaan dari sketchpad. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tools yang ada di sketchpad ini. Yang pertama, ada file. File itu isinya ada new sketchpad. Itu buat membuka dokumen baru. Kemudian ada open. Open itu membuka dokumen. Save itu menyimpan langsung sesuai nama awal, dilakukan dengan menekan Ctrl S pada keyboard atau dengan memilih menu file dan pilih save. Kalau ada save as itu menyimpan tidak langsung nama awal, namun kita menuliskan nama sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada close. Close itu menutup lembar kerja. Kemudian dokumen option itu untuk membuat dokumen dalam satu file. Kemudian ada page setup itu mengatur jenis kertas yang diinginkan. Print preview melihat hasil kerja sebelum dicetak. Terus ada print itu mencetak hasil kerja. Quiet itu keluar dari program Google Sketchpad. Kemudian ada edit. Edit itu ada undo. Undo untuk mengulang jika terjadi kesalahan. Redo untuk mengulangi dari hasil undo. Ada cut, memotong objek untuk dipindahkan ke tempat lain. Ada copy, menggandakan objek dua atau lebih sesuai yang diinginkan. Ada paste, menampilkan gambar yang telah di-copy. Ada clear, menghapus objek. Terus ada action button, terdiri dari 4 bagian, yaitu hide atau menyembunyikan, ada animation atau membuat animasi pada objek dengan cara memblok salah satu titik. Ada movement. Movement itu untuk memindahkan garis satu ke garis yang lain dengan memilih 2 titik. Kemudian ada presentation. Presentation itu link untuk menyatukan berbagai kertas kerja.
Misalnya dengan mengklik objek yang lain dalam dokumen yang berbeda. Kemudian ada display. Ada display. Display itu ada point style untuk mengatur tampilan titik yang diinginkan. Ada line style, mengatur tampilan garis yang diinginkan. Ada color, mengatur warna objek. Text, untuk mengatur jenis huruf. Ada hide object, menyembunyikan objek. Show all hidden, menampilkan kembali semua objek yang disembunyikan. Show labels, itu menampilkan semua label pada objek. Ada label untuk memberi nama pada objek. Kemudian ada animate untuk membuat animasi pada objek. Kemudian ada construct. Construct itu ada point on object untuk membuat titik pada objek. Ada midpoint untuk membuat titik tengah pada objek. Ada intersection untuk membuat titik potong antara dua objek. Ada segment untuk membuat segmen garis. Ada ray atau membuat sinar. Ada line membuat garis. Ada parallel line untuk membuat garis yang sejajar. Ada perpendicular line membuat garis yang tegak lurus. Ada angle bisector untuk membagi sudut yang sama besar. Ada circle by center plus point, membuat lingkaran dengan pusat lingkaran dan titik. Ada circle by center plus radius, membuat lingkaran dengan pusat lingkaran dan jari-jari. Ada arc on circle, sudut pada lingkaran. Arc through 3 point, sudut melalui 3 titik. Ada interior, mewarnai bagian dalam dari sebuah objek. Ada locus, membuat puncak suatu bangun. Kemudian ada transform. Transform itu ada translate. Translate mentranslatekan objek. Ada rotate, merotasikan objek. Ada delete, mendilatasikan objek. Ada reflect, merefleksikan objek. Kemudian ada measure. Measure itu ada length, mengukur panjang objek. Distance, mengukur jarak. Perimeter, mengukur keliling objek. Ada circumference, mengukur keliling lingkaran. Ada angle, mengukur sudut. Ada area, mengukur luas objek. Ada radius, mengukur panjang jari-jari lingkaran. Ada rasio, mencari perbandingan antara objek satu dengan lainnya. Koordinat, untuk mengetahui koordinat dari objek yang dibuat. Slope, slope itu kemiringan. Equation, persamaan. Kemudian ada number. Number itu ada new parameter atau untuk menentukan satuan baru. Calculate, untuk perhitungan. Add table data, membuat data tabel. Remove table data, menghapus data tabel. New function, membuat fungsi baru. Kemudian ada graph. Ada define. Define coordinate system, memunculkan sistem koordinat yang digunakan. Ada grid form, menampilkan garis-garis koordinat. Ada 3 pilihan, yaitu garis polar, persegi, dan persegi panjang. Kemudian di toolbar ini namanya selection arrow, untuk memilih objek yang telah digambar. Terdiri dari 3 perintah, yaitu untuk memilih objek, rotasi objek, dan menggeser objek. Kemudian ini namanya point, untuk membuat titik. Ini namanya compass tool, untuk menggambar lingkaran. Yang ini segment straight edge tool, untuk menggambar segmen. Yang ini namanya polygon, untuk membuat segi banyak. Ini namanya label atau teks,
untuk memberi nama pada objek yang dibuat dan ditulis dan menuliskan teks. Ini namanya marker tool untuk membuat tulisan sesuai yang diinginkan. Information tool untuk mencari informasi tentang geometri sketchpad. Sekian dari penjelasan tools yang ada di sketchpad ini. Terima kasih. Baik, yang pertama saya akan membuat segitiga. Nah, yang pertama itu buat lingkaran. Pencet kompas tool, lalu buat lingkaran. Terserah lingkarannya mau seberapa aja. Ini lingkaran pertama. Lalu buat lingkaran kedua dengan jari-jari titik tengah lingkaran pertama. Oke, udah. Yang kedua, pencet point tool. Lalu pencet di tengah-tengah kedua lingkaran ini. Lalu pencet segmen tool. Lalu tarik garis dari titik ke titik. Nah, sudah. Setelah itu, setelah itu kita menghilangkan lingkarannya. Pencet kedua lingkarannya, lalu klik kanan, hide circle. Nah, lingkaran selanjutnya juga klik kanan, hide circle. Nah, sudah terbentuk segitiganya. Lalu kita akan menentukan panjang dari segitiga tersebut. Yang pertama itu, tekan ketiga garis segitiga, lalu pencet measure, lalu length. Nah, di sini sudah terlihat bahwa garis dari titik A ke B itu 2,49, garis dari titik C ke A 2,46, dan garis dari titik B ke C itu 2,46. Selanjutnya yaitu kita akan membuat trapesium. Baik, saya akan mencoba membuat trapesium sama kaki di aplikasi Geometry Sketchpad. Yang pertama, klik Grab. Kemudian klik Grid Form, pilih yang Square Grid. Kemudian klik segmen ini, klik taruh di titik 2,2, kemudian tarik garis sampai ke 3 ke kanan. Kemudian klik lagi 5 ke kanan. Kemudian ke 3 ke kanan. Lalu kita akan menyirung ke atas untuk membuat tingginya. Kemudian 5 ke kiri, buat garis 5 ke kiri. Kemudian bikin sarung lagi ke titik awal. Sorry. Titik awal. Nah. Kemudian kita akan membuat titik 2. Ini
Sini. Sorry. Kemudian kita akan membuat ini titik G, H, I, J, K, L. Kemudian dari titik klik dash, ini juga klik kanan, klik dash. Kemudian saya akan mencari panjang dari trapesium sama kaki ini. Yang pertama, klik translation row tool, terus klik di garis G dan K. Kemudian klik kanan, klik length. Nah, keluarkan panjangnya 2,99 cm. Kemudian klik juga dari K sama L, klik kanan lagi, terus length. Terus titik L dan H, klik kanan length. Kemudian titik I dan H, klik kanan, pilih length. Kemudian titik I dan J, klik kanan, pilih length. Kemudian klik. Karena titik G dan J sama dengan titik I dan H, jadi nggak usah dipakai. Kemudian untuk mencari untuk mencari luas atau keliling, kita klik polygon tool, kemudian klik titik D sampai ke titik H, kemudian ke titik I, kemudian ke titik J, kemudian kembali lagi ke titik G. Nah, klik kanan, terus klik perimeter untuk mencari keliling. Maka keliling dari GHIJ adalah 24,36 cm. Kemudian untuk mencari luas dari trapesium sama kaki ini, klik area. Maka luas dari trapesium sama kaki ini yaitu 23,01 cm kuadrat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membuat grafik. Yang pertama itu pencet grab, lalu plot new function. Di sini saya akan membuat fungsi fx sama dengan x kuadrat. Jadi x pangkat 2. Oke. Nah, di sini langsung terlihat grafiknya. Lalu saya akan mencari turunan dari fungsi ini. Yang pertama, pencet fungsinya, yaitu pencet fungsinya, lalu pencet number, lalu define derivative function. Nah, di sini langsung terlihat turunan dari x kuadrat, yaitu 2x. Lalu di sini saya akan membuat grafik dari turunan tersebut. Yaitu yang pertama, pencet fungsinya, lalu grab, lalu plot function. Nah, di sini bisa langsung terlihat grafik dari fungsi f x sama dengan x kuadrat dan turunannya yaitu 2x. Baik, mungkin segitu saja penjelasan tentang geometer sketchpad dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.